Let's talk about it, just talk about it, well, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, well, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, well, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, well, talk about it. Let's talk about it now. Halo sahabat NBP Center dan Asosiasi Disleksia Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Rahmawati dalam program Let's Talk About It. Tempat kita ngobrol santai dan seru, syarat makna dan penuh ilmu hanya di NBP Center YouTube channel. Masih dalam rangkaian memperingati Oktober Dyslexia Awareness Month, Let's Talk About It kali ini juga hadir cukup spesial nih. Karena dalam Let's Talk About It kali ini juga menghadirkan segmen acara yang seru yaitu Dyslexia Speaks Up. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun Asosiasi Disleksia Indonesia akan mengadakan Dyslexia Speaks Up, tempat para disleksik sharing nih tentang kedisleksiaan mereka dan perjuangan mereka, pokoknya selalu seru. Dan tahun ini pun kami hadir kembali dengan Dyslexia Speaks Up yang ke-6. Dan ini juga menjadi lebih spesial lagi karena ternyata tahun ini nih kita yang Dyslexia edisi ini bukan cuman orang tua dan guru yang akan speak up, tapi khusus di Let's Talk About It ini kita akan menghadirkan para remaja disleksik yang asik-asik yang akan berbagi kisah seru mereka untuk kita semua. Tentunya masih dengan mengusung tema besar yang diangkat oleh Asosiasi Disleksia Indonesia, yaitu Dyslexia Beyond Words. Dengan quotes-quotesnya yang juga menarik, yaitu disleksia bukan sekedar kesulitan baca tulis, disleksia bukan disabilitas, disleksia penuh kreativitas, disleksia can achieve, don't diss my ability, and disleksia potential limitless. Kalau gitu langsung aja kita let's talk about kisah perjuangan para remaja dengan disleksia menggapai mimpi. About it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it now. Baiklah sahabat NBP Center dan juga Asosiasi Disleksia Indonesia, untuk Let's Talk About It kali ini telah hadir bersama kita nih para remaja-remaja keren yang tadi sudah saya sampaikan ya. Pokoknya mereka ini asik-asik banget kalau nanti diajak ngobrol dengan kisah-kisah kedisleksiaan mereka. Telah hadir bersama kita ada Joy. Halo Joy, apa kabar? Boleh di-unmute dong. Oke, makasih banyak nih udah hadir di acara Let's Talk About It kali ini. Dan juga ada Shalomita, yang cewek-cewek dulu deh yang disapa nih. Shalomita, halo, apa kabar? Halo, Shalomita baik. dari Salatiga, betul ya? Nah, Iya. Shelo dari Salatiga, Joy ada di Bandung, jadi kita ada di berbagai kota nih. Dan juga ada Arfa dari Bandung. Halo Arfa, apa kabar? Halo Bu, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik. Makasih ya Arfa udah join juga nih sama kita di sini. Dan ada juga nih yang dari Jogja, seniman kita nih, Kakak Akil. Akil, apa kabar, Kil? Halo, saya baik Halo. kabarnya. Sehat? Sehat. Aduh, alhamdulillah. Baiklah, nah inilah 4 remaja disleksik, sahabat-sahabat saya, Cela, yang sudah bersama Asosiasi Disleksia Indonesia sejak kecil nih ya. Dulu kita ketemu tante ketemu kalian tuh masih kecil-kecil ya. Dan sekarang mungkin tante pengen kalian memperkenalkan diri dulu nih. Saat ini nih pastinya udah bukan kecil-kecil lagi ya. Siapa yang mau cerita duluan nih? Mungkin Akil dulu deh, yang paling senior di sini. Halo, nama saya Akil. Akil ya. Saya sekarang lagi di Jogja, Mm-mm. menempuh pendidikan di UGM.
Wow. di Fakultas Ilmu Budaya, Mhm. di prodi antropologi. Waduh, itu kayaknya penuh hafalan ya, Kil, ya? Nggak Hafal juga? sendiri, enggak juga sih. Tapi senang, seru ya jadi mahasiswa ya? Iya, seru. Dulu soalnya kenanya masih unyu-unyu banget, sekarang udah jadi mahasiswa. Jadi berasa tua ya Tante Irma ya. Iya. Oke, baiklah dari Jogja kita pindah ke Salatiga deh dulu. Yang di luar Bandung dulu nih. Gimana Shelo? Coba ceritain dong, Shelo itu siapa? Siapakah seorang Shelo ini? Nama saya Shelo. Saya berusia 13 tahun. Mhm. Saya dari Salatiga dan saya sedang fokus di bidang musik, terutama menyanyi. Bidang musik terutama genre klasik. Mhm. Cuman belajar banyak hal termasuk kayak uh, musical, pop, terus piano juga nggak cuma nyanyi, piano Mhm. sama biola juga sedang mendalami. Oke, jadi dari tadi seorang calon budayawan, kita beralih ke seorang musisi dan juga penyanyi ya. Ntar kita bakal cerita lebih banyak ya tentang itu Sheila. Makasih banyak. Sekarang kita loncat ke tadi laki perempuan, sekarang laki lagi deh. Ke Arfa deh. Halo Arfa, cerita dulu dong Arfa nih sekarang posisinya di mana dan kegiatan sehari-hari apa nih? Halo, nama saya Arfa Dilawan Utaya Jatmiko. Bisa dipanggil Arfa ya. Mm-mm. Dan saya sekarang berada di SMP Alfa Centauri Bandung, Kelas? kelas 9. Bentar lagi SMA. Aduh nggak Ya, kerasa ya Pak ya. hobi saya itu adalah uh, suka mencari informasi tentang di berita-berita seperti itu. Dan saya juga suka belajar ilmu bisnis dan ilmu Hmm. astronomi. IT juga. Wow, ilmu-ilmu yang dipelajarinya luar biasa nih. Apa namanya? Kalau buat Tante Irma itu ilmu yang jelimet ya, bisnis dan apa tadi? Astronomi. Ya, Astronomi. waduh. Ya. Lebih santai kita kita ngobrol lagi ya tentang kebisnisan dan kebisnisan Arfa ini nih yang luar biasa juga ya. Dan satu lagi nih last but not least ada Joy. Halo Joy. Hai, Halo, coba ceritain sedikit dong tentang siapakah itu Joy? halo, nama aku Joan Carmen, biasanya dipanggil Joy, aku umur 14 tahun. Hobi aku sekarang ini lagi masak, musik, sama ke hewan. Sekarang Tante mau tanya dulu nih. Ini sah kan kalian semua disleksia, betul? Ya, Sah dulu nih. Bener Siap. nggak iya, nih? Iya, iya. Iya ya. Jadi semuanya udah santai banget seperti iya ya disleksi gitu ya. Baiklah. Nah, kita pengen cerita-cerita seru nih. Jadi kita ngobrol santai aja. Mungkin kalian bisa share nih sama kita ya. Pertanyaan yang pertama adalah kapan sih kalian pertama kali tahu kalau ternyata oh aku tuh disleksia gitu ya. Sekarang kan usianya ada yang udah kelas 8 tuh berarti sekitar usia 13-14 ya. 13-14 tahun. Arfa mungkin 15 mau 16 ya, Fa ya. Betul. Kakak Akil udah 18 nih. Tapi waktu kalian pertama kali tahu kalau ternyata oh aku tuh disleksi nih gitu ya. Itu kapan sih gitu dan waktu itu yang ngasih tahu siapa? Kemudian gimana perasaan kalian waktu pertama kali tahu kalau ternyata aku disleksia? Siapa nih yang mau share duluan? Aku mau. Oke, boleh. Silakan Joy. Awalnya itu, pertama kelas 2 itu baru diduga ya. Hmm. Terus baru kelas 3 itu didiagnosa sama dokter Tian. Hmm. Terus ngasih tahu ke mama, terus mama ngasih tahu ke aku. Terus gimana tuh perasaan kamu waktu itu? Kelas 3 SD kan berarti ya? Iya, Heeh. itu bingung karena aku kan nggak tahu apa itu disleksia ya. Hmm. Itu kata-kata yang baru, hal yang baru gitu. Hmm. Dan yang ada di dalam diriku gitu. Hmm. Jadi aku ya bingung. Waktu itu masih bingung ya. Oke, nanti Ya. nanti aku jadi pengen tahu juga nih Tante pengen juga kalau sekarang masih bingung apa enggak gitu ya. Tante pengen tahu kisah yang lain coba mungkin mungkin Akil atau Arfa waktu pertama kali dengar gitu. Silakan Akil dulu deh, Akil udah open mic iya. nih. Silakan Akil. Halo, pada awalnya ya, ya saya juga, ya aku juga nggak tahu ya. Awalnya Mhm. juga sama, tapi di umur 6 tahun. Umur Jadi 6. 6 tahun. Nah, Mhm. itu 6 tahun itu kemampuan aku untuk berbahasa dan kemampuan aku baca dan tulisnya itu sangat, sangat tertinggal dengan Mhm.
teman-teman yang lain, sedangkan sekolah memang menuntut Mhm, agar kemampuan itu ya terpenuhi gitu mhm, untuk bisa jalan mhm, mhm, dengan pelajaran-pelajarannya gitu. mhm, Oleh mhm. karena itu ya orang tua saya, eee, Umi dan Abi bawa aku ke psikologi, ke Mmm, psikolog, ke psikolog ya waktu itu ya? heeh, untuk dicari tahu apa nih Di-assess lah ya? sumber-sumber masalahnya gitu. Mmm, Ya di situ, ya terdiagnosa sebagai mhm, disleksia yang apa ya, yang justru ya awalnya saya, eee, ya sempat bingung ya juga mhm, juga ya bingung karena pada dasarnya tidak tahu apa itu disleksia mhm, dan ya minimnya info dulu kan mhm. yang saya Itu berarti tahu. 6 tahun, 12 tahun yang lalu ya? Iya, Mhm, mhm. seperti itu aja. Mungkin belum seperti sekarang ya, orang udah mulai pada banyak mengenal Heeh, disleksia ya benar waktu itu benar. ya? Mhm, mhm. Jadi selain Akil pasti juga Umi, Abi juga masih pada bingung juga ya pada saat Iya, itu ya? mhm. Oke deh. Kalau kalau Cielo gimana Ciel? Umur berapa sih kamu tahu kalau kamu tuh disleksia gitu? Awalnya itu sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda karena masuk SD kelas 1, umur 7 Hmm, atau 8 tahun, 7 kayaknya. 7 tahunan Terus ya? karena ibu merasa kayak, ada sesuatu nih yang masih Sheilo gitu. Jadi akhirnya diajak ke dokter Tiam. Hmm, Ternyata benar didiagnosa disleksia. hmm. Terus Awalnya nggak mudeng sih, kayak disleksia tuh apa sih? Terus kenapa ibu kelihatannya sedih? Terus bapak kok juga sedih? hmm. Belum mudeng. Jadi Ya ya pada saat waktu itu itu karena kalian masih usia 6, 7 ya iya, gitu ya? ya jadi dulu asal kayak, aku nggak pede sama disleksia aku udah. Pada saat itu ya. Jadi pasti ada Iya, bingung, ada perasaan sedih, ada perasaan kok iya, nggak pede, kok aku dibilang disleksi sih gitu ya. Itu tuh apaan iya. sih gitu ya. Oke deh. Mhm. Nah, kalau gitu sekarang Arfa deh. Kalau Arfa kapan sih pertama kali, Pak? Dulu ketemu tante sih udah kelas 5 ya, tapi kayaknya udah terdiagnosis lebih awal dari situ. Kapan pertama kali AA tahu kalau Arfa tuh disleksi, siapa yang kasih tahu, terus perasaan kamu gimana? Ya pertama kali saya terdiagnosa disleksia itu di umur 4 tahun ya. 4 tahun Nah, ya? ya. Mm-mm. Nah, Jadi di pasti saat masih itu lebih bingung lagi dong daripada yang lain. iya sih, dulu belum mengerti apa-apa tentang disleksia. Mhm. Jadi masih perasaannya masih biasa aja gitu. Masih biasa aja ya, disuruh ke Indigro, Indigro aja jalan gitu ya. Iya. Mungkin bisa ceritain dong, kasih gambaran ke kita. Kalau diceritain mungkin nggak akan selesai sih, pasti berchapter-chapter nih kisah yang akan kalian ceritakan. Tapi yang paling seru-serunya lah ya, apa sih kesulitan-kesulitan yang kalian rasakan sebagai individu disleksia gitu? Ya, jadi awal emang gini ya, mungkin jawaban kesulitan apa yang Heeh. kualami selama ini tuh baru mungkin bisa dijelaskan dengan jelas banget, dengan sempurna, bukan sempurna ya, tapi ya, dengan jelas ya. Itu baru sekarang-sekarang ini gitu, Hmm. dengan, mata kuliah yang, sangat sangat memiliki relevansi gitu. Hmm, hmm. Jadi adalah ini loh, kesulitan yang banyak banyak individu alami disleksia terutama ya, disleksia, individu Hmm. disleksia yang dialami, kesulitan terbesarnya itu adalah, bersosialisasi gitu ya, Hmm. karena keterbatasan, Bahasa. kosakata, bahasa yang dimiliki gitu, diksi yang dimiliki. Hmm. Nah, dalam bersosialisasi, kalau di pelajaranku pernah aku pelajari di kuliah ini, Hmm. dalam berkomunikasi antar manusia itu terdapat, pagelaran Hmm. atau performance istilahnya ya, Dalam, dalam. mhm. Jadi gini, maksudnya performance itu ya kalau kita bilang kayak kalau di Betawi, kita bilang selamat pagi aja pakai pantun. Hmm. Kalau mau gosip, kita pasti ngomongnya, mengendap-endap gitu. Kenapa harus Hmm. kayak gitu, gitu kan. Hmm. Karena terdapat, ya pagelaran itu. Sedangkan
orang disleksik tidak Nggak punya memiliki sense itu ya. sense itu, dan jika mengetahui keberadaan performance atau pagelaran dalam sebuah komunikasi itu, kita tidak dapat sulit sekali untuk bisa menanggapinya gitu. Dengan keterbatasan kosakata tadi itu. Jadi contoh ya kayak kalau di pergaulan pasti ada bercandaan gitu ya, Ya. bercandaan. Nah, dalam bercandaan itu walaupun ya konteksnya bukan di panggung, tetapi di dalam di suatu ya tongkrongan atau di suatu meja itu terdapat pagelaran itu. Sedangkan kita sulit sekali mengetahui peraturan Pagelaran tadi gitu ya. si pagelaran tadi itu di dalam. Jadi kalau disebut di kuliah itu ya pagelaran yang tidak official gitu, tidak kalau ya ilmiahnya vernakuler itu. Tapi pada dasarnya itu disleksia itu Jadi sulit kesulitannya ya. berkomunikasi ya. Ini dalam banget ya, beda ya kalau anak kuliahan gitu ya, udah mau jadi ilmunya ilmu budaya, jadi analisisnya juga dalam. Tapi emang betul lah, beberapa mengatakan bahwa para individu-individu disleksi ini, terutama yang udah mulai agak masuk remaja gitu ya, mereka bisa bercerita bahwa eh, untuk memulai basa-basi gitu ya, kadang-kadang itu juga sesuatu yang kayaknya tuh kita jadi nggak punya ide ya, mau ngobrol tuh kayaknya nggak punya ide ya. Kemudian kadang-kadang mau nimpalin orang takut salah gitu ya. Jadi akhirnya nggak mingle dengan mudah gitu kali mungkin gitu ya, Iya, akhirnya kurang lebih ya. begitu. Ini keren banget nih. Dan anak-anak yang jauh-jauh lebih kecil bahkan mereka bisa bisa jadi untuk ngajak bermain temennya aja juga salah ya. Jadi mau ngajak main malah kesannya mukul, padahal maksudnya mau nyolek nih gitu ya. Tapi terus nggak bisa nih ngajaknya dengan tepat. Nanti kita akan ngobrol lagi nih Kil, tapi salah satu aspek nih udah diangkat sama Akil ya, kesulitan dalam berbahasa lisan, berkomunikasi, ide-idenya, memaknai situasi sosial pada saat itu gitu ya Kil ya. Istilahnya Akil tadi apa? Tahu nih lagi pagelaran apa, bagaimana kita meresponnya, ketawanya dan seterusnya gitu ya Kil ya. Itu juga mungkin sesuatu tantangan nih buat para disleksi. Oke, saya pengen dengar yang lain juga nih, Tante pengen dengar yang lain. Mungkin siapa yang mau share nih kesulitan apa lagi yang kira-kira kalian rasakan nih? Aku Di boleh. dunia disleksia. Boleh Joy, gimana Joy? Eh, Yang tadi Kakak Akil sampaikan, kamu pernah alami juga nggak sih? iya, Iya, ya. iya, iya. Idem ya, idem. Oke, apalagi nih Joy yang dialami? Eh, mungkin aku cerita dari dulu, terus bedanya sama yang sekarang apa ya gitu ya. Kalau dulu tuh aku baca tuh lambat. Hmm. Walaupun sampai sekarang ya, cuman maksudnya dulu tuh lambat banget. Sulit Terus, gitu ya, kayaknya mau baca sesuatu yang sulit ya. Dan mungkin bikin stres juga kali gitu ya Joy ya. iya, lumayan lah. Lumayan ya. Terus kalau baca tuh cepet capek gitu, pusing gitu. Terus kadang aku tuh kalau kecil nggak tahu kenapa ini aku diceritain sama mama itu, kalau tiap kali baca buku gitu ya, ada kalimat apa, di antara beberapa kata itu aku pasti nambahin kata apa. Jadi kayak nanyain apa gitu. Aku juga baru tahu, masa sih gitu. Pada saat Terus itu ya. itu kalau baca keras ya, baca lantang gitu. Terus habis itu selesai baca tuh terus aku nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Karena udah berjuang dibaca ya. Bacanya Iya, berjuang kan lambat, jadi begitu udah tamat, alhamdulillah selesai. Terus ibu guru tanya, jadi apa tadi apa namanya gagasan pokok pada ceritanya, langsung klik gitu ya. iya. Terus yang mungkin apa ya banyak berubah itu dulu tuh aku kalau nulis itu pokoknya nggak teratur banget tulisannya, ada yang gede banget, ada Ya, yang kecil kecil gitu ya banget Joy ya. itu ya. Bahkan bisa tiba-tiba tulisannya ada di bawah gitu Iya, ya. iya, iya. Miringnya tuh miring banget. Padahal sekarang Terus udah keren loh kalau bikin cerita kamu udah ngarang. Tante seneng banget lihat kamu tulisan-tulisan karangan-karangan kamu ya, malah jadi seneng mencari kosakata. aku tuh di tulisan aku tuh banyak banget coretan. Karena Terus karena nggak nggak yakin. pakai itu apa namanya, nggak pakai spasi.
nggak ada spasinya. Terus kalau aku jarang banget dulu pakai titik. Sekalinya titik itu kelihatan banget itu titik. Pokoknya dari sekian panjang cerita, titiknya di Iya. ujung gitu ya. Iya, iya. Terus Jadi kamu sekalinya kalau ngeliat titik tulisan tuh kamu yang lama-lama pengen senyum-senyum sendiri dong. pengen senyum, terus jadinya tiap kali. Kalau dulu tuh aku jadi males bacanya aja, males baca sendiri gitu tulisan sendiri, karena nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Jadi ini salah satu Aku contoh aja ya. sekarang baca beberapa tulisan aku yang dulu kan masih ada itu. Ah, ini aku nulis apa sih? Kok pernah ya nulis kayak gini gitu ya? Heeh. Oke, nah itulah tadi sahabat Adi dan NBP Center ya, kisah-kisah yang khas banget nih disleksi ya. Tadi Akil menceritakan dari aspek bahasa tulisan dan juga bahasa sosial, bahasa lisan dan bahasa sosial ya Akil ya. Joy menceritakan dari aspek bahasa tulisan nih ya, mau membaca, menulis itu adalah suatu perjuangan juga ya pada saat itu ya Joy ya. Nah kalau Shelo atau Arfa nih, siapa yang mau duluan berbagi kisah yang lain mungkin apakah Coba Bu. sama, ada yang sama, ada yang berbeda, atau beda banget, atau gimana nih? Shelo silakan. Atau siapa nih? Aku coba Bu. Mau Arfa dulu deh. Oke, tadi habis Joy perempuan, sekarang Arfa dulu ya. Gimana, Fa? Jadi begini, ya sekarang sih kesulitan yang saya alami ya, Mm-mm. itu nggak terlalu banyak. Hmm. Ya yang seperti disebutkan oleh kakak Akil dan Ade Joy. Nah, saya tidak mengalaminya sih dalam Mm-mm. bersosialisasi atau dalam tadi ya membaca. Baca, Nah, tapi kesulitan yang saya alami rasakan. saat ini itu adalah dalam hal mengingat sesuatu gitu. Hmm. Nah, contohnya kita disuruh untuk mengingat surat di Al-Quran, salah satu surat di Al-Quran. Nah, jadinya kita mau mengingat itu susah gitu, Bu. Tidak nempel-nempel. Makanya ada istilahnya kalau dokter suka bilang Teflon efek ya. Kayak Teflon katanya, anti lengket. Udah diapalin, lupa lagi. Udah diapalin, lupa lagi Iya, gitu ya, Pak ya. kayak gitu, Bu. Mhm. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, benar nggak sih? Kalian kalau misalnya disuruh menghafal sesuatu, Tante Irma juga sama, itu kan istilahnya dalam dunia disleksi itu kita bilangnya poor working memory gitu ya. Jadi kita emang sering banget merasa kewalahan kalau disuruh menghafalkan sesuatu, apalagi yang harus tertib urutannya dan seterusnya ya. Jadi kadang udah diapalin gitu ya, baru juga diapalin pagi-pagi udah lupa lagi. Itu rasanya sih dialamin semua ya kayaknya ya, betul nggak Ya, sih? Tapi tapi bukan berarti nggak bisa ya, at the end bisa gitu kan, betul? ya, Cuman ya dalam ngulang-ngulangnya luar strategi. biasa ya. Mesti berapa kali ngulang tuh, Pak, biar bisa sampai hafal biasanya? Bukan ulang sih, kayak mendalami gitu. Mendalam ya, memasukkan ke dalam kalbu. Ya kayak dibuat have fun aja gitu, biar Hmm. agar mudah masuk. Gitu. Mm-mm. Kalau kayak rumus-rumus gitu juga agak susah hafal atau gimana, Pak? Enggak sih, kalau rumus-rumus aku suka sih, Kalau suka rumus-rumus apa. enggak malah ya. Jadi ada juga Pokoknya mah kekhususan. hal yang saya suka itu bisa saya ingat dengan mudah gitu. Kalau yang suka ya, yang lain setuju nggak? Kalau yang suka itu jadi gampang ingetnya, benar nggak sih? Iya, iya, Ya, iya. ya, yang seneng gambar kayak Akil budayawan, begitu ilmu pelajarannya tentang budaya langsung tek 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 tek, tadi keren banget ya. Nah, Joy mungkin kalau ilmunya udah berurusannya dengan masakan beres gitu ya. Arfa udah ilmunya berhubungan dengan antariksa, astronomi, bisnis tuh kayak langsung trek nempel gitu ya. Cello ya ngapalin not balok apa segala macam teori-teori musik mungkin kayaknya sih set gitu sih nggak ada masalah gitu ya. Bener nggak Shell? Kalau Shell apa nih yang jadi salah satu kesulitan? Jadi dulu Shell tuh baru bisa baca tuh umur 8 tahun lebih, mungkin udah Hmm. mau 9 tahun. Hmm. Sampai ibu tuh dulu orang tuaku dipanggil di sekolah karena nggak bisa baca. Jadi waktu ujian itu guru sering manggil ibu karena Shell nggak bisa baca, masih harus dibacain. Itu Sampai umur sekarang tuh 8-9 ya? ya 8 lebih, mungkin udah hampir 9 ya. Jadi problem Iya, utama memang di reading, di membaca ya, Shell ya? Teknis iya, ya? Hmm. iya, reading. Sampai sekarang tuh sering kebalik-balik gitu. Jadi kalau reading harus benar-benar diulang beberapa kali. Karena kalau cuma sekali set gitu tuh kadang nggak dapet Nggak mudeng ya? maksudnya. Iya, Sama dong, jelasin. Tante Irma juga gitu kalau baca koran atau teks yang panjang tuh Iya, turun, nanti tunggu, ulang lagi ya. Tadi judulnya apa iya ya? harus diulang-ulangi.
Terus juga menghitung dari dulu sampai sekarang juga teliti banget, harus lama banget tuh. Pokoknya harus berulang kali sampai dapat bener-bener. Karena biasanya kalau cuman sekali doang tuh nggak dapat sama sekali. Sama kayak kalau soal cerita gitu juga pasti effortnya besar ya, Shell? Iya. Oh, sama kanan kiri. Kanan kiri itu sampai sekarang masih suka harus di-review dulu ya, dipastikan dulu sampai yakin gitu ya? Iya, makanya cello kan di tangan kiri ada gelang, tangan kanan nggak ada, itu petandanya. Pokoknya kalau misalnya bingung mana kanan mana kiri harus lihat gelangnya dulu. Jadi itu penanda buat kamu ya. Terus arah Iya. yang lain juga menjadi kesulitan nggak sih, Shell? Maksudnya karena kamu susah kanan kiri, kemudian kayak misalnya utara, selatan, barat, timur, atau ngikutin Google Maps gitu menjadi sesuatu kesulitan nggak buat seorang Shalomita nih? Banget. Ibu tuh sering sebel kalau aku yang baca map karena sering salah. Oke, kalau gitu kita tos dulu ya. Tante Irma juga tidak pernah dipercaya untuk membaca map oleh Om Bruce ya. Kayaknya dia mendingan baca sendiri aja gitu daripada co-pilotnya aku, kita bisa tetap nyasar ya. Gitu ya. Oke, jadi itu ternyata ya, jadi para pemirsa nih, sahabat NBP, difficulties atau kesulitan dalam arah gitu ya, posisi itu juga salah satu kesulitan para penyandang disleksia ya gitu, dan juga diskalkulia. Nanti kita akan cerita juga mungkin mereka ini ya. Jadi susah nih untuk sering kesasar, cari alamat, nggak apa-apa, itu juga bahkan di mall juga mau cari toko yang kemarin di mana ya, udah lupa lagi, padahal baru belanja kemarin nih gitu. Mau nuker baju nih tapi udah nggak inget lagi posisinya ada di mana ya. Tadi kita udah dengerin ya kisah-kisah kesulitan mereka. Nah sekarang tante juga jadi pengen tahu nih, terus ceritain dong perjuangannya tuh kayak gimana gitu. Karena kan kalian nih sekarang bisa sesantai ini ya menceritakan riwayat kesulitan tadi tuh santai banget. Jadi pasti udah lewat nih kisah-kisah perjuangannya. Mungkin bisa sedikit lah di-share sama kita apa sih yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tadi disebutkan. Kemudian sama siapa aja menjalani perjuangan tadi ya gitu, dan apa yang bentuk-bentuk perjuangannya itu seperti apa? Siapa yang mau share duluan nih? Eits, tahan dulu. Pasti penasaran kan dengan kisah perjuangan mereka? Nantikan kelanjutannya. Let's talk about it. Kisah perjuangan remaja disleksia menggapai mimpi Part 2 hanya di NBP Center YouTube channel.